Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah. Pada saat ini kita akan meluangkan waktu, kita akan memasrahkan saat ini kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan boleh menjadi dupa yang harum di hadapannya, menyukakan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menolong, memimpin, dan memberkati apa yang menjadi niat hati kami untuk beribadah kepadamu. Dan biarkanlah berkah-Mu saja yang tercurah atas rangkaian ibadah yang boleh terjadi pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami hari di tempat ini dan juga rekan-rekan kami yang menikmati siaran via YouTube. Tuhan, Engkau menolong serta terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami sambut ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memandang wajah Tuhan, rasakan kasih-Nya, tinggal dekat Tuhan setiap saat di dalam hidup kita. Dan naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin. Tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Dari awal lagi katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Dari awal memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Tinggal dekat-Mu
kepadamu Bapa. Pada saat ini kami boleh menghampiri tata kemuliaan-Mu. Berkati apa yang menjadi niat dan kerinduan kami beribadah kepadamu. Teguh kuatkan kami sekalian sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang militan untuk mengasihi dan mencintai-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini biarkanlah Engkau berbicara kepada setiap kami, karena kami siap menantikan, merindukan jamahan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami rindu, siap bahkan untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar kata pelarian. Dan kata pelarian itu seringkali konotasinya adalah tidak baik atau kurang baik. Apa kalimat yang seringkali ada kata pelarian itu kira-kira? Jadi misalnya kalimat itu berbunyi seperti ini: dia adalah seorang pelarian dari penjara. Karena seharusnya dia masih ada di sana, tetapi dia melarikan diri. Nah, itu salah satu contoh kalimat tentang kata pelarian. Kemudian juga manakala kita melihat, memperhatikan kehidupan pemuda-pemuda atau remaja-remaja tanggung, dan manakala ada satu kelompok pemuda di sana, kemudian mereka mencoba menikmati minuman keras atau juga merokok. Kemudian salah satu orang mengatakan bahwa anak-anak itu mempergunakan minuman sebagai pelarian, merokok sebagai pelarian, karena mereka memiliki permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan. Jadi kata pelarian di sana, baik kalimat yang pertama ataupun kalimat yang kedua, memiliki konotasi, memiliki arti yang negatif, tidak baik. Lagi, misalnya di dalam Alkitab, siapa yang melarikan diri dari saudaranya? Siapa? Yakub. Ya. Yakub melarikan diri dari kakaknya. Karena apa? Karena Yakub menipu ayahnya, sehingga hak kesulungan yang seharusnya diberikan kepada Esau dan diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Karena apa? Yakub menipu Esau dan merasa takut dengan Esau kakaknya. Maka yang terjadi adalah Yakub melarikan diri dari kakaknya. Konotasinya adalah negatif, kurang baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata pelarian ini menerangkan bahwa pelarian merupakan satu upaya yang dilakukan, upaya yang diambil oleh seseorang untuk menyelamatkan dirinya, ya, supaya dirinya nyaman, supaya dirinya aman. Jadi orang yang melarikan diri dari penjara, mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya yang seharusnya masih berada di tahanan itu, tetapi melarikan diri mungkin karena ada orang-orang yang dalam satu selnya berbuat tidak baik kepada dirinya dan dia tidak kuat untuk menghadapinya sehingga mencoba untuk melarikan diri. Ya, ataupun juga suasana kondisi yang ada di sana membuat dirinya terkungkung,
ya, sehingga manakala dirinya mau bebas, maka sebelum waktunya bebas mencoba untuk melarikan diri, mencari aman, mencari nyaman untuk dirinya. Seperti tadi pemuda-pemuda tadi adalah bahwa itu adalah satu upaya untuk membuat diri mereka nyaman sementara. Yakub juga demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah upaya-upaya menyelamatkan diri, membuat nyaman sementara. Dan kondisi seperti ini adalah kondisi yang tidak hanya sekelompok orang, sekumpulan orang saja yang membutuhkan satu penyelamatan diri, karya penyelamatan diri, tetapi semua orang di dunia ini, ya, masing-masing mencoba untuk menyelamatkan diri, masing-masing mencoba untuk meloloskan dirinya supaya dirinya selamat. Dan hal ini tidak bisa dipungkiri, masing-masing mencoba untuk menemukan jalannya, menyelamatkan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini adalah hari Minggu pertama bulan Desember, di mana semua manusia diperhadapkan dengan peringatan akan kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Peringatan Natal. Tidak orang Kristen saja yang mengetahui, tetapi semua orang mengetahui bahwa Desember adalah saat-saat orang-orang yang percaya kepada Kristus memperingati Natal. Jadi orang di luar Kristen pun mengetahui, apalagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pastilah mereka semuanya mengerti peringatan Natal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kehidupan yang telah dilalui sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau di muka tadi saya sampaikan bahwa semua orang mencoba untuk menyelamatkan diri, semua orang mencoba untuk mendapatkan satu penyelesaian permasalahan supaya mereka selamat, supaya mereka nyaman, supaya mereka aman. Ya, dan bagaimana halnya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, meski kita sudah mempercayakan diri hidup kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam proses perjalanan waktu, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tentang hidup ini, di mana kita harus menjalaninya karena permasalahan-persoalan masih tetap ada, bertumbuh terus di sana di sini, yang kemarin belum selesai, yang baru sudah datang, kemudian yang lama baru mau selesai, yang berikutnya permasalahan datang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengambil kebijakan-kebijakan yang manakala mau menyelesaikan satu permasalahan, ya tidak, atau serong, bahkan meninggalkan apa yang menjadi satu kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan orang yang percaya menikmati satu kebenaran. Seringkali kita dibelokkan manakala kita mengambil satu kebijakan. Seringkali kita diperhadapkan dengan satu penyelesaian masalah, dan kebijakan itu adalah berdasarkan kepada satu kebenaran sendiri. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian, bagaimana sesungguhnya kita orang percaya memandang sebuah pertobatan yang telah terjadi, yang telah ada di dalam kehidupan kita. Apakah pertobatan itu didasarkan dari hati yang paling dalam, ataukah pertobatan itu merupakan pelarian? Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius,
ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, dan berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami berbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami berbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami berbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita baca pada bagian ini mengingatkan kepada kita sekalian, orang-orang yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang telah mengenal, bahkan orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan menjadi pertanyaan seperti apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang mau dibaptis pada saat itu adalah, apakah pertobatan kita berdasar dari hati yang paling dalam ingin bertobat, ataukah pertobatan itu berdasarkan pada satu pelarian? Pelarian itu alasannya macam-macam, ya. Banyak sekali alasan orang dibaptis, banyak sekali alasan orang memproklamirkan diri menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali alasan-alasannya, motif-motifnya. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, bagaimana motif Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini. Manakala kita diperhadapkan dengan peringatan Natal, apakah pertobatan yang kita tunjukkan, kita lakukan ini adalah pertobatan yang dari dalam hati, ataukah yang karena pelarian? Pada bagian ini kita melihat mengapa kita harus menengok, mengapa kita harus mengkoreksi lebih dalam lagi tentang pertobatan yang telah ada di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus mengoreksi lagi? Karena perihal pertobatan yang pertama kali, pertobatan adalah bukan hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, ya. Tetapi pertobatan adalah berkaitan antara manusia dengan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh manusia kepada Tuhan tentang kerinduannya untuk bertobat. Ya Tuhan, aku mau bertobat. Ya Tuhan, aku menyesali segala kesalahanku. Ya Tuhan, aku akan berbalik ke jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Perihal pertobatan adalah perihal yang terjadi, pengakuan yang terjadi antara manusia yang dibuat kepada Tuhan. Sehingga pada bagian ini yang harus diperhatikan, yang memberikan satu jawaban, yang memberikan satu ketegasan tentang apakah pertobatan itu diterima atau tidak adalah Tuhan yang menilai, yang melihat hati pribadi lepas pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diampuni atau tidak itu adalah kewenangan Tuhan. Ya, diampuni atau tidak itu adalah permasalahan seseorang membuat komitmennya dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Jadi, manakala seseorang menyatakan dirinya bertobat kepada Tuhan, maka yang harus diperhatikan adalah bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang membuat janji, sedang membuat komitmen bukan kepada orang lain, ya, bukan kepada satu lembaga, bukan kepada satu institusi yang ada di dunia ini, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya manakala menyatakan diri aku bertobat, itu adalah disampaikan kepada Tuhan. Ini yang harus dicermati, ini yang harus dimengerti makna kata pertobatan, di mana Bapak, Ibu, Saudara menyampaikan, mengungkapkannya kepada siapa? Yaitu kepada siapa? Tuhan. Perhatikan baik-baik. Sehingga Dia yang superior akan memberikan pengampunan atau tidak. Allah menyelidik di kedalaman hati yang paling dalam. Sesungguhnya pertobatan-pertobatan yang terjadi, perubahan-perubahan hidup yang terjadi di dalam kehidupan seseorang yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, apakah sungguh-sungguh atau tidak, maka Tuhan akan menunjukkan satu pengampunan kepada seseorang itu, karena Allah menyelidik di kedalaman hati yang paling dalam. Perhatikan, pertobatan adalah perihal yang disampaikan oleh manusia kepada Tuhan. Mau apa kita dari Tuhan? Responnya Tuhan mau apa? Mau mengampuni kita atau tidak mau mengampuni kita? Tergantung kepada bagaimana saudara dan saya memaknai pertobatan itu. Apakah pertobatan itu didasari dari hati yang paling dalam ataukah sebagai sebuah pelarian? Perhatikan satu. Kemudian yang kedua, pertobatan pada bagian yang kita baca pada saat ini adalah bahwa pertobatan itu perlu dilakukan semua orang. Karena kalau tidak, orang itu akan diperhadapkan dengan apa yang namanya murka Allah. Semua orang membutuhkan satu penyelamatan. Semua orang harus bertobat. Karena kalau orang tidak bertobat, maka akan diperhadapkan dengan murka Allah, murkanya Tuhan. Itu. Kalau di depan tadi saya sampaikan bahwa orang melarikan diri dari satu penjara karena mereka merasa terkungkung, mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa pokoknya tidak bisa melakukan berbagai macam hal seperti yang mereka rindukan dan harapkan, sehingga mereka keluar. Tetapi pada bagian ini bahwa manakala seseorang tidak bertobat, maka orang itu diperhadapkan dengan murka Allah. Melebihi satu keadaan di mana mungkin penjara yang ada, mungkin satu situasi kondisi yang ada di dunia ini membuat seseorang merasa tidak nyaman. Tetapi lebih lagi daripada itu, bahwa murka Allah yang menyala-nyala digambarkan, siksaan yang luar biasa digambarkan di sana, akan membuat orang itu sangat tidak nyaman. Dan murka itu bukan dalam jangka waktu yang terbatas, tetapi di dalam kekekalan seseorang itu akan menikmati murka Allah. Oleh sebab itu, orang yang ada di dunia ini membutuhkan
Satu, pertobatan, dan orang harus melakukan pertobatannya kepada Tuhan. Melakukan pertobatan, melakukan janji bertobat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikan, tidak seperti satu teguran keras yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang ya yang mencoba ingin dibaptis, dan Yohanes Pembaptis menyatakan, "Hei kamu keturunan ular beludak, mengapa kamu meminta dibaptis hanya untuk suatu pelarian? Ya. Mengapa kamu minta dibaptis hanya untuk satu pelarian saja?" Karena Yohanes Pembaptis mengetahui sepak terjang orang-orang yang dihadapinya saat itu. Orang-orang yang dihadapinya saat itu adalah orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang tidak mau diajar, dan orang-orang yang tidak mau menunjukkan satu pertobatan, perubahan sikap, langkah laku hidup mereka. Sehingga Yohanes Pembaptis memberikan satu teguran bahwa, "Hei kamu ular beludak, kenapa kamu mau dibaptis?" Dan menjadikan pembaptisan itu sebagai satu pelarian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan kita manakala kita menyatakan diri sebagai orang percaya kepada Tuhan? Kita dibaptis, kita memproklamirkan diri ya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus. Sesungguhnya apa motivasi kita? Apakah pelarian ataukah karena dari dalam hati yang paling dalam? Sekali lagi, kalau itu merupakan pelarian, maka murka Allah yang menyala-nyala, yang tiada akhir dan kekal adanya, itu akan diperhadapkan kepada orang-orang yang menyampaikan pertobatannya sebagai satu pelarian. Tetapi kalau orang itu menyatakan pertobatan sebagai apa yang menjadi dasar kerinduan hati yang paling dalam, bahwa aku perlu karya penyelamatan ini daripada Tuhan, maka itulah seorang berhak untuk dilepaskan dari murka Allah. Pada bagian selanjutnya, kenapa Yohanes Pembaptis menghardik orang-orang itu yang ingin dibaptis itu sebagai ular beludak, digambarkan ular beludak, dan digambarkan sebagai orang-orang yang mau melarikan diri? Karena mereka memiliki sifat, mereka mencoba sombong dan menyombongkan dirinya. Aku ini keturunan Abraham. Itu. Jadi orang-orang itu selalu mengatakan, aku ini keturunan Abraham, dan pastilah aku ini umat-umat Allah. Aku dikasihi oleh Allah. Apapun yang kulakukan, apapun yang kukerjakan, aku ini adalah umat Allah, orang yang dikasihi oleh Allah. Dan Yohanes Pembaptis memberikan satu teguran pula, bahwa Tuhan juga bisa menjadikan anak-anaknya dari batu-batu ini. Apa yang kita banggakan? Pertobatan adalah pribadi. Pertobatan adalah personal yang harus dilakukan oleh seseorang kepada Tuhan. Manakala seseorang menyatakan janji, Tuhan, aku percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi, dan mulai saat ini aku mau berubah dari langkah laku, tutur kata yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kembali berbalik kepada menyukakan-Mu, menyenangkan-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Bukan menyombongkan diri, bukan memegahkan diri, tetapi pertobatan harus dilakukan oleh seseorang. Aku mau percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, dan aku mau merubah segenap langkah laku, tutur kataku. Saudara, ini yang Tuhan mau. Apa kita adalah orang dari keturunan Kristen? Maka itu tidak menjamin kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak menyatakan diri, berjanji, bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang berikutnya, pertobatan
yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal adalah bukan karena pelarian. Karena pertobatan itu harus disertai dari perubahan langkah laku tutur kata yang dimotori, yang digerakkan oleh sikap hati menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Pada nats berikutnya disebutkan bahwa dalam ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukerjakan manakala aku bertobat? Maka Yesus menjawab bahwa kamu yang punya 2 helai baju, berikan kepada yang lain salah satunya. Kamu yang memiliki makanan, berikanlah makanan juga kepada orang-orang yang tidak memiliki makanan. Kamu yang punya jabatan sebagai pemungut cukai, maka jangan berlaku semau gue, tetapi berlakulah selayaknya kamu memegang jabatan itu. Dan kamu yang punya kuasa, jangan sok kuasa, tetapi lakukanlah dengan adil dan bijaksana. Ini yang dimaui oleh Tuhan. Manakala seseorang menyatakan diri bahwa dirinya bertobat, ada satu perubahan langkah laku dari dalam hati yang paling dalam untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ini yang dimaui oleh Tuhan. Adanya perubahan hati yang luar biasa, yang ditunjukkan, yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang di kanan kiri muka belakangnya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana pertobatan kita? Apakah pertobatan kita adalah pertobatan karena pelarian, ataukah pertobatan karena mau menyelamatkan diri, egois, ataukah karena kita telah merasakan satu kasih sayang pelayanan daripada Tuhan, dan kita pun juga boleh menunjukkan satu perubahan yang lebih baik lagi. Ini yang dimaui oleh Tuhan, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Natal yang akan kita peringati pada 25 Desember tahun 2021 ini, biarkanlah memampukan kita memaknai bagaimana pertobatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Apakah pertobatan kita adalah dari dalam hati yang paling dalam, ataukah pertobatan karena pelarian? Karena akan sia-sia kalau pertobatan itu berdasarkan pelarian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungkanlah bagaimana langkah tutur kata kehidupan kita dari waktu-waktu yang lalu. Kan tidak menutup kemungkinan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan bisa juga manakala kita menyelesaikan permasalahan hidup kita karena seolah-olah sudah jalan buntu, maka kita mengambil kebijakan kita sendiri menurut pemikiran kita sendiri. Oleh sebab itu, biarkanlah manakala kita berhadapan dengan introspeksi pertobatan yang terjadi di dalam kehidupan kita, baiklah kita mau katakan kepada Tuhan, selidiklah akan daku ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan, ketahuilah apa yang ada di dalam hatiku, karena kebijakan-kebijakanku waktu-waktu yang lalu ada kebijakan yang berdasar atas kekuatan manusiawiku, kekuatan egoisku, kekuatan pemikiranku. Maka tolonglah ya Tuhan, berikan satu ingatan tentang ketidakbenaranku mengambil satu kebijakan, sehingga di waktu-waktu ke depan kami boleh menunjukkan kebijakan berdasar kepada terang firman-Mu, sehingga pertobatan kami adalah pertobatan yang berdasar dari dalam hati yang paling dalam, menyesal, mengaku atas apa yang pelakuan kita telah kita buat
menyesal. Kita mau berbalik untuk senantiasa menyenangkan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh mengoreksi, membangun, meneguhkan kita, sehingga kita boleh menunjukkan pertobatan yang lebih berkualitas lagi. Mari kita tunduk kepala. Kita sentuh hati kunci ini. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan kepadanya, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hati kami ya Tuhan, sehingga perubahan yang sangat signifikan terjadi karena pertobatan kami, bukan karena pelarian, karena sesungguhnya kami rindu. Manakala banyak manusia di dunia ini mau menyelamatkan diri dengan berbagai macam cara mereka, namun setelah kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah pertobatan kami boleh menunjukkan satu perkembangan ke arah yang berkualitas seperti yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Pada saat ini kami berdoa kepadamu, untuk setiap kami hadir, Tuhan Engkau memberkati kami di tempat ini. Apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup, Tuhan, hikmat-Mu yang serta atas kami. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami menikmati siaran event itu. Tuhan, Engkau memberkati mereka sekalian. Apapun yang menjadi bahan permasalahan pergumulan mereka, Tuhan, renaun yang nyata atas mereka, sehingga hikmat-Mu saja yang nyata atas mereka di dalam menyelesaikan setiap permasalahan tantangan hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu untuk rekan-rekan kami bangsa setanah air yang saat ini mengalami satu kedukaan karena bencana alam, karena satu kesulitan. Kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu secara khusus ya Tuhan, yang diakibatkan karena Gunung Semeru
Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati korban fisik, jiwa, ataupun juga harta benda. Tuhan, Engkau berkati mereka, kuat teguhkan mereka sekalian, sehingga mereka tetap menikmati satu kehidupan seperti waktu-waktu yang lalu. Tolong Tuhan, teguh kuatkan mereka sekalian. Dan saat ini kami berdoa untuk pemerintahan negeri kami tercinta Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan, Majelis Perwakilan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman. Tuhan pernah kasih nyata atas mereka yang mengupayakan untuk kesejahteraan negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Dalam upaya meningkatkan satu kualitas kesehatan, keharmonisan hubungan, dan kualitas perekonomian, Tuhan kami pasrahkan ke dalam tangan kasih. Engkau memberkati pemerintahan negeri kami tercinta Indonesia. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan pengasihan. Seminggu yang akan kami lalui tidak tahu apa yang akan terjadi, namun biarkanlah ya Tuhan, saat ini kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan, karena kami yakin dan percaya segala berkah campur tangan yang kami nanti harapkan sanggup membackup segenap keberadaan kami. Itu yang kami percaya, karena Kau Allah yang luar biasa, Bapa kami. Terima kasih, terima kasih. Dan semuanya itu kami pinta, kami pohon, kami nanti harapkan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dituliskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah usai dan biarkanlah kita boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah dari surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus nyata menangis segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkat bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, selamat berhari Minggu. Nikmati pertobatan yang sejati, bukan pertobatan yang pelarian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.